Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nur Alifah dengan nomor induk mahasiswa 21020160025, kelas HKI A3. Saya akan memaparkan terkait dengan partisipasi politik milenial melalui media digital. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tidak selamanya perjuangan dilakukan dengan turun ke jalan. Misalnya, perjuangan politik bisa dilakukan melalui media digital dan anak muda bisa terlibat. Apa yang disampaikan Bung Karno bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya, dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia, memang ada benarnya. Anak muda bisa membuat perubahan dan menggalakkan perjuangan. Biasanya, perjuangan politik anak muda dikaitkan dengan kegiatan turun ke jalan, unjuk rasa, dan demo yang dilakukan secara bersama-sama. Selain turun ke jalan, ternyata perjuangan politik juga bisa dilakukan melalui media digital. Partisipasi politik milenial. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga negara dalam aktivitas politik, seperti ikut serta dalam pemilu, turut berpendapat, dan mengawasi kinerja pemerintahan. Sedangkan partisipasi politik milenial dapat diartikan sebagai keterlibatan anak muda dalam proses politik. Media digital sebagai sarana politik. Perkembangan teknologi yang semakin canggih turut meramaikan keberadaan media digital. Media digital yang paling sering digunakan untuk sarana politik adalah media sosial dan website. Melalui media sosial, kita diberikan kebebasan penuh untuk berpendapat. Apa yang kita tulis dan bagikan bisa ditemukan oleh banyak orang. Sama halnya saat ingin menyampaikan keresahan dan opini, kita bisa menggunakan media sosial sebagai perantaranya. Contoh partisipasi politik milenial melalui media digital. Contoh partisipasi politik milenial melalui media digital dapat menggunakan sarana berikut. Yang pertama, menyampaikan pendapat melalui media sosial. Media sosial hadir tidak hanya sebagai sumber informasi dan hiburan saja. Seseorang bisa menggunakan media sosial sebagai perantara menyampaikan pendapat dan keresahan. Misalnya saja melalui Twitter, Instagram, dan Facebook. Setiap pengguna media sosial diberi kesempatan untuk membagikan postingan berupa gambar dan video. Tidak jarang bahwa menyampaikan pendapat dan keresahan melalui media sosial menghasilkan partisipasi politik dan interaksi dari para pengguna media sosial lainnya. Yang kedua, partisipasi politik sambil membuat konten di YouTube. Saat pemilu terakhir, di mana Jokowi dan Prabowo bersaing sebagai kandidat calon presiden, beberapa YouTuber kenamaan salah satunya Indonesian Skinny 24 yang mengunggah video Jokowi versus Prabowo. Dan yang terakhir, menulis opini melalui website. Selain menggunakan media sosial dan membuat konten YouTube, perjuangan politik bisa disampaikan melalui opini yang ditulis dan dimuat dalam website. Tulisan tersebut bisa dimuat di blog pribadi atau platform blog seperti Kompasiana, Liputan6.com, dan lain-lain. Itulah contoh partisipasi politik milenial melalui media digital yang bisa dicoba agar dapat membuktikan bahwa milenial juga bisa berpolitik dengan santun tanpa anarkis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.